A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita pilih diri kita niki. Tiang pelungguh sami niki secara umum komponennya 3. Jarin itu niki sebagai manusia niki 3 dimensi. Sak pertamen aran jasad, sak keduen aran hayat, sak ketelun aran ruh. Ruh niki sak paling dalam. Jarin itu niki lapis telu. Paling buah aran jasad, sak elik dalam aran hayat, inti paling dalam aran ruh. Hayat niki komponennya 3. Niki nanti yang kita kendalikan. Sak pertamen aran kalbu, sak keduen aran akal, sak keterun aran nafas atau nafsu. Ruh niki paling dalam karena setelah sempurna kejadian manusia lalu Allah yukan ruhnya. Sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran, wa nafakhtu fihi min ruhi, Allah itu meniupkan ruhnya kepada diri kita. Jadi manusia itu ada unsur rohaniyahnya dan unsur ilahiyahnya. Maka semakin dalam kita kenal diri kita ini, maka kita akan temukan diri kita yang sejati. Kan ada hadis yang mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jarin mutendik kenal diri niki ndita tahu kenal Tuhan. Berarti mutendik tahu kenal Tuhan. Berarti saya sembah sebenarnya niki. Sambiat pitik sambiat sembah. Ya maksud kenal hadis niki. Jarin mutendik kenal diri kita. Jarin diri kita ini perlu teboya, perlu dicari. Nah. Menurut Imam Ghazali, kita balik ke pembahasan niki, akal, nafsu, kalbu. Akal niki menurut Imam Ghazali yaitu daya berpikir. Nafsu niki atau nafas ini daya gerak, jari penggerak sebenarnya nafsu niki. Sementara kalbu adalah rajanya. Kembe nafsu niki tidak dimatikan saja. Kalau ndak ada nafsu, ndak ada daya dorong, ndak ada daya gerak dalam diri kita, itu niki ndit ini maju, ndin arak keinginan, ndit berdui cita-cita, ndit berdui hasrat. Itu bagian dari nafsu. Dunia niki bisa mandek kalau tidak ada nafsu. Contohan, wah aku ndik perlu mangan, ndik perlu minum, ndik perlu kawin, ndik perlu pikiran dunia, misal unian. Nah niki pemikiran semarak niki salah. Disitulah gunanya nafsu, maka bukannya dimatikan. Nafsu niki bukannya dimatikan. Lagu nafsu niki terkendalian. Berembi itu cara berembi entah kendalian. Dan kunci yang sebenarnya yang ketiga yaitu kalbu. Kalbu kita niki menurut Imam Ghazali niki sebenarnya kuncin elek selapuk pegawean.
niki ara il kalbu niki rajanya. Kemudian nafsu hasrat itu pasukannya, sementara akal panglima perangnya. Kecenderungan kemana, disitulah kecenderungan kalbu kemana, disitulah nafsu bergerak, disitulah akal mencari jalan. Jadi dengan kecerdasannya, akal niki dengan kecerdasannya. Jarin muntiang pelunggu sami seneng ilik pegawean sak jahat, nafsu niki akan terdorong ke sana dan akal akan bekerja mencari jalan untuk kejahatanmu itu. Jadi kalau tiang pelunggu sami senang ilik pegawean sak solah, maka nafsumu itu akan terkendali, bergerak ke situ, dan akal akan mendukung dalam kebaikanmu itu. Itulah mengapa ara sopok dengan jahat luar biasa muntawancara monteketuan pinter ngelak karena akal bekerja, karena dia akal niki adalah yaitu panglima perang yang baik, tergantung nanti hatinya condong kemana. Jadi sudah jelas-jelas salah, sudah jelas-jelas terbukti masih pinter mengelaknya. Kemudian daya gerak yang namanya nafsu tadi, kalau kita pilih gerakannya, kalau kita pilih gerakannya nafsu niki, gerakannya hayat kita itu ada 3. Pertama namanya gerak bahimah, kedua gerak sabuiyah, ketiga namanya gerak natiqah. Sak pertama perilaku nafsu tiang pelunggu sami niki arak model binatang ternak atau bahimah. Cari enaknya saja, cari enaknya saja, cari nyamannya saja. Di kepalanya isinya makan, minum, seks, pokoknya sejenis itu. Itu terus pikirannya ke situ-situ terus. Itu namanya orang kecenderungan nafsunya gaya gerak bahimah, seperti binatang ternak. Binatang ternak niki kan begitu dia makan, minum, kawin, berketurunan, kalau yang hanya mikirkan uang, mikirkan harta, aku nanti makan pakai apa, besok anakku makan pakai apa, dan seterusnya, ini saja bukan enggak boleh, tapi kan ini saja yang dipikirkan, yang jadi orientasi hidupnya. Nafsu kita ini namanya nafsu bahimah, seperti binatang ternak. Nafsu tiang pelunggu sami niki harus tiang pelunggu sami kendalikan. Terkendalinya nafsu niki, Imam Ghazali namanya iffah. Iffah niki artinya kehormatan diri. Contohnya, mun arak sopok dengar ndek terlalu entan pikiran makan, minum, seks, kepeng benak atau tentang duniawi, maka orang niki terhormat. Bahasa Imam Ghazali, ndek api ndek kanggu lagu dendek sak keterlaluan dendek ieu doang jari orientasi hidup. Ya karena niki. Sak kedua unsur sabuiyah, binatang buas. Model irup dengan niki merasa menang, kalau yang lain kalah. Aku yang nomor 1, ambisius,
manusia itu normal punya cita-cita, punya keinginan, tapi jangan keterlaluan. Kalau keterlaluan jadi sabuiyah. Ini visi dan misi hidupnya mengalahkan orang lain. Model hidupnya menang, mengalahkan, unggul, puas kalau yang lain kalah. Aku ini yang nomor satu, ambisius. Manusia itu normal punya cita-cita, tapi jangan keterlaluan. Kalau tadi namanya ifah, kalau di sabuiyah niki aran sajaah. Sajaah niki artinya berani. Berani itu antara nekat kancing malas. Dengan saendek bedui cita-cita niki malas. Mimpi bedui cita-cita doang masih takut. Iat kembi takut bedui cita-cita. Nah, bedui cita-cita masih takut. Nah, ini juga tidak boleh. Orang yang kehabisan cita-cita itu, tidak ada keinginan, tidak ada hasrat, itu kecenderungan itu biasanya itu bunuh diri, soalnya sudah tidak ada harapan lagi. Nah, orang yang suka bunuh diri itu sudah tidak, dia itu sudah tidak ada punya harapan untuk hidup, tidak punya cita-cita. Terus lanjut, yang ketiga, unsur natikoh. Natikoh niki arti daya kecerdasan. Ini yang paling mending kata Imam Ghazali, tapi hati-hati. Jangan berlebihan, jangan juga kekurangan. Kelebihan natikoh nanti jadinya licik, apa-apa diakalin, diakal-akalin. Kekurangan natikoh namanya bodoh. Contoh, puasa niki Pak, kalau sudah sampai maghrib tidak efektif Pak. Mungkin lebih efektif kalau dari maghrib sampai subuh. Kita ini manusia produktif Pak. Pakai akalmu itu, kamu nyari enaknya saja, tapi masuk akal, semua diakal-akalin. Orang cerdas niki bagus, tapi jadi bablas, jadinya licik, nyari enaknya saja. Ini juga kita harus kuasai. Natikoh yang tengah-tengah niki aran hikmah. Natikoh yang tengah-tengah niki aran hikmah. Jadi hikmah niki ilmu yang pas, ilmu yang cocok, yang bermanfaat, yang sesuai untuk hidup kita. Hikmah yang sangat bermanfaat itu yang sering kita terjemahkan menjadi kebijaksanaan atau bijaksana.